Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ya'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Alayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran surat ketiga ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang memprihatinkan, termasuk merasuk ke lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut praktek jual beli putusan di pengadilan sebagai tindakan yang jorok dan mencerminkan kerusakan moral serta sistemik. Inilah kebobrokan yang luar biasa. Bagaimana rakyat akan mendapatkan keadilan jika pengadilnya sendiri bermasalah? Memang tidak semua hakim korupsi, tapi kalau sudah beberapa orang hakim tertangkap korupsi, jangan-jangan ini mengindikasikan bahwa mafia peradilan itu benar adanya. Bukan karena gaji mereka kecil, tapi moral, akhlak mereka yang rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memuliakan profesi hakim atau al-qadhi karena perannya sangat penting dalam menegakkan keadilan. Namun Islam juga memberikan peringatan keras terhadap hakim yang menyimpang dari hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 49. Hakim diperintahkan untuk memutuskan hukum dengan adil sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Quran surah An-Nisa surat 4 ayat 58. Sebaliknya, hakim yang tidak menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah disebut zalim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surat kelima ayat 45 yang artinya, siapa saja yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah kaum yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dalam sistem peradilan sekuler yang tidak mengacu pada hukum Allah, para hakim dan penguasanya sangat rentan melakukan kezaliman. Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah keharusan agar tidak terjerumus dalam kezaliman.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hanya satu dari 3 jenis hakim yang akan masuk surga, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dengan adil. 2 lainnya yaitu hakim yang tahu kebenaran tapi menyimpang, dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 1322. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab hakim di dunia dan ancaman bagi mereka di akhirat. Untuk membasmi mafia peradilan, Islam menawarkan 2 pendekatan, personal dan sistematik. Secara personal, hanya hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang layak diangkat. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hakim tidak boleh dari kalangan kafir atau orang fasik. Hakim yang bertakwa akan bersikap waro, tidak mudah disuap, dan selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sungguh kami pasti akan menanyai mereka semua di akhirat tentang apa saja yang dulu pernah mereka lakukan. Quran surat Al-Fajr surat 15 ayat 92 sampai 93. Para ulama juga menekankan pentingnya sifat-sifat mulia dalam diri seorang hakim. Fudail bin Iyad berkata bahwa hakim hendaknya menangisi dirinya karena beratnya amanah. Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi menyebut 4 syarat penting bagi hakim: waro, berilmu, paham, dan selalu bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Dan fikih Al-Manhaji disebutkan bahwa hakim wajib berpemikiran lurus, berpemikiran Islami, bukan sekuler misalnya, cerdas dan jauh dari syahwat dan kelalaian. Kemudian secara sistematik, Islam memerintahkan adanya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Allah Taala melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2313. Ar-Rasi wal Murtasifin nar, yang menyuap, disuap, dan perantaranya masuk neraka. Maka membasmi mafia hukum tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, tetapi dengan membangun sistem berbasis syariah dan mengangkat orang-orang yang layak secara iman dan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Islam mendukung pengawasan harta para pejabat, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang biasa memeriksa kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Bila ditemukan kekayaan tak wajar, Khalifah tidak segan-segan menyita harta tersebut. Tindakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-ayat. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 188. Ini menunjukkan bahwa perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan hak rakyat dibenarkan dalam Islam. Namun semua solusi personal dan sistemik itu tidak akan berhasil di bawah sistem pemerintahan sekuler yang tidak menjadikan syariah sebagai hukum. Untuk itu diperlukan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah yang berlandaskan akidah Islam, yang menerapkan Al-Quran dan menerapkan syariat secara menyeluruh. Hanya dalam sistem inilah peradilan Islam dapat ditegakkan secara sempurna, dan mafia hukum serta kezaliman para hakim serta penguasa yang zalim bisa diberantas hingga dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدنا ومن بلدان المسلمين عامة وخصوصا بلدنا فلسطين يا الله وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في غزة اللهم انصر أمة محمد في فلسطين وفي كل مكان من وقود الكفر والمستعمرين اللهم إنا نسألك دولة إسلامية كريمة خلافة راشدة على منهج النبوة تعز الإسلام أهله وتذل الكفر أهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى صراطك والهدى إلى سبيلك واجعلنا من المخلصين برحمتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu akbar aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.